Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami, saya Angga Nugraha dan saya Koronam. Kembali lagi di channel Konam Sensei, channel informasi dan berbagi ilmu apa adanya, Mas. Apa saja ya. Kita kan banyak kandang-kandang ayam, bebek, yang sekarang kita akan merambah ke yang lainnya lagi. Terbukti loh, Mas, apa gambarnya kan ayam kita masih pakai ini ya. Ayam ya. Kalau teman-teman suka dengan konten kita ya tentang seputar hidroponik, insya Allah kita akan membuat logo tertentu, Mas. Logo khusus ya. Ya, seputar pertanian, Mas. Pertanian, Pak. Pertanian sama perkebunan, Mas. Jadi meliputi semuanya nanti, Mas. Kita berbagi ilmu tentang itu juga. Kan di kandang kan termasuk udah ilmunya udah termasuk kita bagikan semuanya. Kita menambah ke dunia pertanian dan perkebunan. Dan mudah-mudahan semoga semakin bermanfaat. Ayo Mas, kita lihat Mas ini, Mas. Kita daerahnya Mas, sorry. Ini kita ada di Kromasan, tepatnya Kromasan Berulinggi. Berulinggi ya. Nah, kita ada di kebun hidroponiknya milik Mas Joko, Sakura Hidroponik. Sakura Hidroponik. Farm apa kalau anu? Sakura Hidroponik Farm kayak. Farm itu ternak apa ya? Pokoknya gitu ya. Mas lihat. Farm itu termasuk kebunan barang. Ngawur deh ya Mas ya. Mas lihat, Mas dilihat dari jauh. Ini greenhouse-nya ala-ala sederhana. Dibangun dengan konstruksi yang apa adanya, tapi ini cor, Mas. Ini kayaknya apa ini? Apa jenenge Mas? Paralon yang dikasih cor dan disambung dengan kayu-kayu bambu itu. Atapnya tetap menggunakan apa iki? Plastik UV 200 mikron dan sampingnya ini loh apa? Kayak jaring ya. Nah, tujuannya ini untuk agar hamanya nggak masuk, penyakit dari luar nggak masuk ke situ. Dilihat dari luar kayaknya selada ini, Mas. Selada, Mas. Tak incengnya, Mas. Nah, seger, Mas. Kayak gitu kita cari pemiliknya, Mas. Pemiliknya Mas. Ya di kandang satunya, kita mau apa video tapi nggak izin ya. Oke, Mas, kita ucap salam dulu, Mas. Masuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Joko, Mas Joko ownernya Sakura Hidroponik. Mas Sonam. Salam kenal Mas kalian. Kita dari konten channel Konam Sensei, Mas. Informasi, Mas. Ini apa Mas? Tanam namanya apa, Mas? Selada. Selada, Mas. Selada jenis apa, Mas Joko? Selada Batavia namanya. Oh, selada Batavia. Selada keriting. Selada keriting. Ngomong-ngomong, sebelum kita bahas selada ini kita bangunannya ini, Mas. Ini bangunan ini luas berapa kali berapa, Mas Joko? Satu greenhouse ini luasnya Mas, 14 meter kali 5 meter. 14 meter. Jadi setiap itu juga sama, Mas, ukurannya. 14 meter. 14 meter. Panjangnya 14 meter. Panjangnya 14 meter, lebarnya 5 meter. 5 meter cukup untuk selada. Untuk totalnya lubangnya, Mas, kita ngitungnya lubang. Oh, lubangnya itu 1.200 satu greenhouse. 1.200. Wah, banyak banget ya segini ya. Lubangnya kayak gini loh, Mas. Coba jaraknya. Nah, ini 15 kali 5 ya kita kata tadi. Ini 20 meteran kalau 20 cm kalau jaraknya ini. Jaraknya 20 cm. Antar lubang 20 cm. Kalau jaraknya antar ini, Mas, netpot namanya ya, Mas ya. Sama, Mas, 20 cm ini. Oh, ini 20 cm. 20 cm. Sini juga 20 cm. 20 cm. Sama ya, jadi kayak kotak mengotak. Terus ini pipa menggunakan ukuran berapa, Mas, ini, Mas Joko? 2,5 dim, Mas, atau 2,5 inci. Kenapa harus 2,5 dim, nggak 3 dim atau 4 dim? Nah, kan ya harus ada. Yang paling apa ya, Mas ya? Optimal lah. Optimalnya tuh ukuran segini. Kalau 2 dim itu mungkin terlalu kecil. Bisa sih, cuma terlalu kecil. Kalau 3 dim? Kebesaran. paling aman loh, Mas. Gitu ya. 2,5 ya. 2,5 mama. Jadi mungkin ya, Mas, kalau kebesaran gini, Mas, ini kan ada akarnya ya, Mas. Kalau kebesaran mungkin nggak nyampe ke bawah airnya mungkin ya, Mas. Terus pertumbuhannya terhambat juga nanti, Mas. Oh, ini makanya pakai kain, Mas, flanel. Flanel ya, Mas, ya, ini bawah. Soalnya ini sebenarnya gantung, Mas. Coba tanamannya modelnya itu. Ini kayak boleh nggak lihat ya? Boleh. CCI ama, Mas, dalamnya ini. Ini namanya rock wool, Mas. Rock wool. Terus ini kain flanel, Mas. Buat nyerap nutrisinya, Mas. Lewat sini. Akarnya nanti lewat sini juga, terus diserap ke tanaman. Kayak model sumbu kompor, Mas, ilmunya. Memang, Mas. Memang. Sistem sumbu. Soalnya kita nggak pakai yang langsung dimasukkan ke paralon. Kan ada yang langsung dia pakai lepot. Cuma ini kan karena lubangnya kecil,
Jadi kalau dingenek nih, Dijang. gantung Mas, Ah, gantung ke air. Gantung ke air ya, Iya. masih kecil karena antara kena air sama juga harus kering. Kalau terlalu basah dia kan Jamuran bisa. jamuran, ngambang lah istilahnya ya. Iya. Terus setel airnya ini apa namanya ini Mas? Pakai pipa ukuran apa berapa Ini ini? pipa ukuran, aduh lupa Mas. Ini pokoknya pipa yang untuk listrik itu loh Mas. Oh, pipa listrik. Iya. Betul. 5/8 atau berapa? Ini buat sendiri berarti. Semua instalasi bikin sendiri mas. Pesen sih Mas. Pesen. Nggih, pesen. Pesen jadi ada berarti Mas. Pesan ke orang, nanti suruh dibuatin ke sebagainya ada kok. Ada langsung segini ya. Ada, bisa nanti tinggal speknya kayak gimana. Oh, ini kayak buatan ya, bukan langsung pabrik ya. Buatan Mas, ini dilem. Atau yang pabrik apa nggak ada Mas seperti ini sebenarnya? Ada, cuma waktu itu ya nyesuaiin dana. Soal dana. Kayaknya saya tahu mas, kalau dari pabrik itu kayak kotak gitu ya mas ya, bentuknya kotak gini ya. Ini kan Oh, yang kotak. ini. Kotak. Iya, kotak Kotak bisa. itu. Iya. Kayaknya untuk harganya lumayan mahal. Lumayan. Pernah lihat di Mahal. toko juga. Oke. Oh, sini. Tadi kan jenis selada apa ya tadi lupa. Keriting. Nggih. Batavia. Batavia keriting. Ngomongin selada ini pasarnya, Mas. Pasarnya gimana mas ini? Pasarnya alhamdulillah untuk bulan-bulan ini lancar Mas, mungkin karena puasa ya. Iya mas. Permintaan naik. Permintaan ya. naik dan karena masih musim hujan. Hmm. Tapi nanti kalau pas musim kemarau, biasanya yang sayur dari sawah itu bagus. Biasanya ini juga ngefek Mas, jadi nggak terlalu banyak permintaan. Karena yang dari sawah bagus dan harganya anjlok. Anjlok Mas, makanya nanti di musim kemarau pun kita nggak full namanya. Kalau Jobenik setahu saya itu kayaknya pasar itu ada dua, pasar premium sama pasar normal kan itu. Kalau pasar normal berarti ngikut harga yang di lapangan. Sekarang harga berapa selada, Pak? Selada Pak itu Joko. kalau di Blitar itu sekarang 28 Mas per kilo. 28.000 per kilo. Nggih, kalau pasarannya di Blitar ini Lumayan Mas ya. lumayan. Kalau premiumnya Loh udah ini yang itu Mas, yang normal. ini, yang di hidroponik. Oh, hidroponik. Kalau selada-selada umum di pasar itu berapa? Wah, itu paling cuma sekarang mungkin 13.000 sekilo. Itu murah mas kayaknya. 2 kali lipat lebih Iya, sih, Mas. Kayaknya potensi juga mas ini. Potensi untuk teman-teman yang mungkin punya lahan segini ya, ibu-ibu atau yang mau mencoba, nggak perlu lahan yang selalu berat. Kita contoh aja kalau sebelah kanan ini kan masih kosong nih. Ini mau ditanam. kita bahas nanti. Ini segini aja dengan mungkin ukuran separuhnya 2 meter kali sekitar 10 meter ya. Ternyata cukup. Walau separuhnya ini buat konsumsi harian, mungkin buat masak, buat kebutuhan sehari-hari Mas Jaka ya. Misalkan belajar bisa kok, sangat bisa ini. Karena ada mungkin teman-teman yang ada di Nusantara yang ingin belajar hidroponik ini kurang banyaknya itu bisa selalu pantau channel kita, insya Allah nanti Ya, kedepannya mas kita mau bikin channel ini kayak gini mas. sama Pak Joko insya Allah kebesaran hatinya Mas ya, mau kok memandu, memantau, mengajari sampai benar-benar bisa. Tapi ya kita hanya lewat online caranya. Kita akan sering kesini bertatap muka ngobrol sama beliau. Ini termasuk Pak Joko ini termasuk pegang pasar selada di sini, termasuk sukses ya. Masuk di mana aja Mas? Kalau yang Belingi insya Allah kita sudah masuk. Belingi Raya lah. Kalau Blitar juga kita stok ke Blitar. Kemudian beberapa kemarin juga kirim ke Kediri Mas. Kediri? Kadang juga ya. ke Malang juga sedikit tapi nggak banyak. Gak banyak. Ya, lumayan ya mas. Nah ini saya mau tanya mas, untuk perawatannya apakah susah? Sementara Mas Joko ini kan sebagai dosen di mana mas? Universitas Brawijaya ya. Brawijaya. Iya, Universitas Brawijaya. Ini Saya tadi ini ya. sering ke Malang juga ya termasukannya mas. Sering ke Malang. Terus ini perawatannya gimana mas? Kan sering ditinggal juga gimana? Oke. Kebetulan karena hidroponik itu kan perawatan tuh minim mas. Kita nggak nyangkul, nggak bebuti suket ibaratnya. Nggak kotor-kotoran. Jadi mas, ini ya? hanya tiap hari hanya ngecek air aja mas. Air sama gitu. nutrisi sudah itu aja. Oh itu aja. Kalau mas, ya? perawatannya nggih. Nggih. Nggih, jadi ini yang full ngoperasiin istri. Oh, istri. Istri saya. Jadi perempuan satu menghandle ini semua beres mas. Waduh, mas. Ringan ya. Ringan banget. Masya Allah, mantap. Ya. Untuk pasar selada sendiri, apakah sudah full atau bagaimana?
pasar selada untuk kawasan. Pasar selada kalau pas memang musim hujan, karena kita andalannya kan kalau punya greenhouse itu kalau hujan nggak kehujanan. Nah kalau pas musim hujan sampai sekarang masih musim hujan itu insya Allah kita masih kurang. Masih sangat kurang ya selada itu. Kalau musim hujan, Nah tapi kalau pas kemarau ya otomatis karena yang selada sawah itu juga bagus, banyak, ya, bagus dan murah melimpah. Ya mungkin ini juga pasti nanti akan terdampak, Mas. Oh gitu ya. Karena ada konsumen yang memang dia mencarinya pokok selada bagus, murah gitu. Atau yang mungkin ya pas kalau seperti ini kan nggak ada pilihan lain yang bagus karena hidroponik ya dia terpaksa ngambil yang hidroponik karena musim hujan. Kalau nyari yang di sawah biasanya jelek. Kalaupun ada jelek, hitam-hitam biasanya coklat-coklat kayak. Kalau ini bagus-bagus banget. Nah, terus saya mau tanya lagi, Mas. Ini pupuknya gimana, Mas ini? Untuk pupuk kita pakai AB Mix, Mas. AB Mix banyak di toko-toko online juga banyak yang gitu, Mas. Banyak sekali kalau cari. Tapi untuk kebunnya saya ini kita racik sendiri, Mas. Oh, racik sendiri, Mas. Waduh, racik sendiri. Ngomongin racik meracik ini kan ya bumbu dapur masih dirahasiakan atau bagaimana? Mungkin dicontohkan lah Pak Joko kan kalau masih rahasia dapur ya kan itu adalah privasi kan. Ada contoh mungkin apa sih nutrisi itu yang daripada kita penasaran. Sebenarnya kalau nutrisi itu pun saya dapatnya dari YouTube. Sebenarnya nggak ada. Rasanya dari YouTube ya. Tapi perlu diingat bahwa setiap daerah itu beda. Oh gitu ya, Mas. Karena airnya sendiri tiap daerah itu air bakunya Mas itu beda, kadar kapurnya, terus TDS-nya itu beda. Berarti unsur haranya yang terkandung dalam air. Beda. Jadi kita menyesuaikan daerah. Misalnya resep saya diaplikasikan di Malang, jadi nggak cocok. Oh gitu ya. Sama bumbu dapur itu tergantung kita paham medan, paham lokasi yang kita tangani. Kalau memang airnya bagus mungkin nggak sama. Contohnya penggunaan berapa pupuk mungkin 2 kali lipat sama yang normal. Bagaimana Mas? Contohnya penggunaan apa? Gini aja. Airnya, Mas. Airnya dulu aja ya. Airnya itu pakai apa, Mas? Air sumur, air pump atau air apa, Mas? Kalau biasanya, Mas. Nah, kalau ini pakai apa? Kalau di sini pakai air sumur, alhamdulillah karena ppm-nya atau TDS-nya air sumur di sini tuh cukup rendah ya, 120. Oh, cukup rendah. Cukup rendah dan kualitasnya juga bagus. Jadi untuk nutrisi kita nggak perlu tinggi-tinggi, Mas. Kita gitu cukup 500 ppm lah rata-rata itu sudah bisa menghasilkan seperti ini. Tapi di daerah lain mungkin harus lebih dari 500. Harus lebih. Oke. Beda-beda. Untuk sebelahnya ini apa, Mas? Coba kita lihat. Ini kailan, Mas. Kailan ini baru kayak. Kenapa kok masih coba ya? Ini kan hanya berapa pohon? Yang besar yang itu. Oh, besar itu. Nanti kalau Mas mau ambil aja. Apa itu? Maksudnya buat apa? Kita ngambil terus nggak ngerti. Ini Mas, dia itu seperti ini termasuk sawi Cina kalau namanya. Oh, sawi Cina, Mas. Jadi kalau di daerah Cina, Taiwan, Hong Kong itu mereka makannya sawi itu sawinya seperti ini. Oh, gini, Mas. Tapi dari tekstur daunnya kayak brokoli. Betul, memang kayak brokoli. Jadi langsung dimakan bisa ini, Mas. Apa langsung dimakan? Mas, bisa, cuma harus ditumis enak ini pakai ayam enak ini. Pakai ayam. Pokoknya yang doyan ya. Makanya ini. Dari sawi Cina ini tebel ya. Tebel, Mas. Suker kayak nyenengin. Ini dimakan batangnya ini ya apa nggak bisa? Kayak sawi. Iya, yang muda aja bisa. Bisa. Kalau yang bonggol ya ojo, Mas. Ada ini apa ada teluto ya apa ya. Mas ini mau tanya lagi ya, Mas. Saya perhatikan ya, Mas ya. Mas Ham kalau perhatikan ini kan tiap netpot ini kan dikasih satu ya, Mas ya. Saya lihat yang ini, Mas. Yang ini 2. Kok 2, Mas? Kenapa, Mas? Karena gini, Mas. Karena kalau ini 2 karena dia tuh kan batangnya relatif kecil. Kalau ini kan Pak Coy, Mas. Pak Coy kan gendut. Jadi kalau diisi 2 bisa sih sebenarnya, cuma nanti nggak bisa besar. Oh gitu ya, Mas ya? Kalau ini khusus untuk kailan itu karena dia batangnya pendek, batangnya kecil tuh diisi 2 bisa. Itu nggak masalah. Nggak pengaruh sama pertumbuhannya, Mas? Enggak, tuh ini gede-gede masih. Wah, lumayan gitu. Di 2. Kalau ini tapi ini agak ketuaan sebenarnya, Mas. Udah telat seminggu ini. Oh, telat seminggu, Mas. Pantesan gede ya, Mas ya, gede banget. Iya. Itu sudah konsumsi berarti, Mas ya? Oh, udah bisa dikonsumsi. Kalau telat sebenarnya. Kalau ngomongin sawi ya, sawi kan biasanya murah nih. Kalau sawi Cina-Cina ini untuk harga pasarnya
Ini agak mahal Mas. Biasanya 25 sampai 30 per kilo. Per kilo. Nah sini satu batang ini berapa setengah kilo? Oh enggak. Paling kalau segede ini satu batangnya mungkin 125. Oh 125 gram. Isi 2 mungkin ya seperempat ini. Oh yang diambil ininya Mas ya, bukan batangnya. Iya semuanya. Semuanya. Kita jualnya satu tanaman, sakbrol gitu. Sakbrol ya. Tapi nanti yang bisa dikonsumsi kan daunnya sama saja. Yang batang muda. Batang muda. Atas ya berarti. Yang atas gini. Jadi kalau tadi seladanya 28.000, sawinya 25.000. Luar biasa ya Mas Angga. Kalau ini yang kecil masih apa Mas? Pakcoy kayaknya ya? Ini pakcoy Mas, ini masih umur Pakcoy itu semacam kayak kalau nggak tahu ya, kalau teman-teman nggak tahu, pakcoy itu semacam sawi daging. Sawi daging. Sawi daging. Aneh lagi, saya kurang tahu. Ada sawi yang buat mie ayam itu loh Mas. Oh. Ada yang sawi buat mie ayam itu sawi, ngarani sawi biasa. Nah, kalau pakcoy itu sawi daging. Sawi daging. Bibitnya ini masih kecil. Ini umur berapa Mas yang kecil-kecil Mas? Ini seminggu Mas. Oh, seminggu setelah tanam. Seminggu setelah kalau tanam. Kalau dari winih berarti sekitar 17 hari. 17 hari. Dari winih. 17 hari. Kalau boleh tahu ngomong-ngomong ini apa ya ini? Itu insect trap. Insect trap. Yellow trap Mas, ini karena hama itu beberapa suka sama warna kuning. Jadi kita kasih lem, ini plastik yang ada lemnya, nanti dia nempel di sini. Tapi warna kuning ya ini? Ya, plastiknya memang kuning. Karena hama suka warna yang kuning. Beberapa hama. Walau ini sudah greenhouse tertutup, namun tidak dipungkiri hama itu memang masih masuk. Karena kita zero pestisida. Sama sekali nggak pakai pestisida. Sehat. Kalau ini pakcoy, ini beda lagi. Oh, ini selada yang masih kecil ya? Selada yang masih kecil, ini umur seminggu Mas. Selada masih kecil, umur seminggu. Berarti hitungannya ini estafet ya Mas ya? Oh iya Mas. Estafet. Bentar. Ini umur sudah mau panen. Ini tinggal 4 harian lagi atau 5 hari lagi panen. Dilihat dari apa? Mungkin sudah dihitung umurnya atau bagaimana? Dari umur Mas. Umurnya biasanya kita panen 30 sampai 35 HST. Itu udah masa panen. 30 sampai 35 hari setelah tanam. HST hari setelah tanam. Kayak pelihara ayam Mas, 35 hari panen Mas. Panen ya. Jadi juga panen. Iya. Terus ini masuk lagi. Ya nanti ini panen langsung dimasukin lagi yang baru gitu. Terus ini kan airnya jadi satu kan Mas. Maksudnya yang besar ikut yang kecil. Apa nggak mempengaruhi yang kecil ya? Mungkin ada Mas, sakitnya. Kadarnya nutrisinya Mas. Apa dibedakan Mas? Kayak misalkan yang besar sama kecil itu kadar nutrisinya apa bedakan? Apa sama saja gitu? Kayaknya untuk satu jalur ini kan airnya sama ya Mas ya? Iya sama, ppm-nya sama. Sebenarnya kalau masih kecil ini nggak butuh ppm tinggi Mas, paling 300 sudah cukup. Tapi karena kita estafet ya harus seminggu sekali misalnya 300 nanam 300 gitu ya. Berarti kan ya mau nggak mau harus campur di satu instalasi. Dan selama ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Aman. Oh, secara teori memang nggak boleh. Bukan nggak boleh ya. Kan kalau pakai 500, kalau 500 ppm untuk yang kecil ini boros sebenarnya. Boros nutrisi. Secara teori gitu, tapi prakteknya kan kita harus menguasai tadi loh medannya sekali teman-teman. Ini bener ya 200 mikron atapnya tadi. 200 mikron. Ya, masuknya penyerapan cahayanya berapa? Wah, kalau itu kurang tahu Mas kalau efisiensi penyerapan, tapi 200 mikron itu udah paling bagus sih kalau untuk plastik. 300 mikron terlalu tebal ya? Terlalu tebal. 100 mikron terlalu tipis. Seripot juga. Terus mereknya apa? Mungkin bisa teman-teman cari merek dari ini. Mereknya Fatan. Iya. Gitu. Guys, konstruksinya seperti ini teman-teman untuk pembahasan di kandang ini. Biar penasaran kita akan menggunakan segmen-segmen ya Mas nanti ya. Iya nanti bikin playlist gitu kayaknya Mas ya. Yang kandang ayam sendiri, kandang bebek sendiri, sektor ke pertanian, hidroponik. Mungkin hidroponik digabungkan sama pertanian sama perkebunan itu aja Mas kayaknya. Dan ini jangan diloskan nanti teman-teman tahu semua biar penasaran nanti kedepannya. Ini kan sudah mulai besar, yuk kita kesini lagi. Terus ilmu itu kalau langsung diberikan
semuanya kan pusing ya kan. Bertahap dulu, semester 1 ini, semester 2 ini. Kebanyakan nanti teman-teman blank. Ya, sedikit-sedikit dulu Mas. Sedikit-sedikit. Nyampeannya nyampe. Nyampe untuk sementara gitu, dan nanti kita aturkan jadwal Mas ya. Di Pak Joko untuk membahas ini lebih intens lagi, dan pokoknya teman-teman ini jangan sampai bingung lah belajar bersama kita. Channel Konamsen, channel informasi dan blog ilmu seputar apapun. Sekarang jadi gitu. Jadi apapun ya Mas. Awalnya seputar peternakan. Iya. Apapun yang penting ilmu. Dan bermanfaat. Alhamdulillah kita sudah ngobrol sama beliau Pak Joko dari dosen Universitas Brawijaya Malang, mengajar di Fakultas Teknologi Pertanian. Fakultas Teknologi Pertanian. Siapa tahu teman-teman mahasiswa, adik-adik saya di tingkat saya nih, Mas Joko ini salam dari Blitar Mas ya. Buat adik-adik semuanya yang diajari oleh Mas Joko ya, semangat selalu. Dosen yang murah ilmu di sini dan murah ilmu di universitas. Oke Mas, kita cukup ya, nanti kita agendakan ke sini agar ilmunya step by step. Iya, terlalu penuh. Nanti enggak penasaran. Oke, saya Khairulana Mas. Saya Angga Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima matur nuwun Pak Joko. Sukses selalu. Sukses juga Pak. Amin. Semangat.